Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi menjelang siang Mace Bice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami menyapa dulu selamat pagi untuk yang ada di aplikasi RRI Digital dan juga yang lagi nangkring di channel YouTube Perempat Palembang. Karena kita juga lagi live streaming di situ ya untuk obrolan komunitas di edisi pagi ini di Rabu tanggal 3 September 2025. Dan dulur-dulur, cak mana kabarnya untuk di pagi ini? Mudah-mudahan dengan cuaca dingin ini tetap semangat ya dan juga tetap tetap menyelesaikan dengan fokus apa yang digawe ke kayak itu nama Cebica ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan ada 2 perwakilan, sebenarnya 3 sih tapi tidak tahu yang satunya manut nih. Kayaknya lagi menuju ke perempat juga ya. Kita sudah bersama dengan 2 perwakilan dari Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan. Kita akan berbincang banyak mengenai peran dan juga serta Forum Suara Pemuda Sumsel atau FSPSS, yaitu dalam menciptakan generasi muda yang terus memelihara stabilitas nasional. Oke, dan langsung baik ini kita bakal sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kita kenalan dulu ya. Ada siapa saja kah di sini yang sudah ada di Perempat Palembang? Yang pertama ada Pak Ketuanya langsung nih, ada Bang Arfan, benar ya? Oh, Wakil Ketua ya? Oke, Wakil Ketua. Ini Wakil Ketua FSPSS Provinsi Sumsel. Benar ya Pak ya? Suaranya kecil ya? Coba lagi Pak. Ya. Tes. Halo. Kok nggak ada ya? Oke, coba lagi Pak. Halo. Oke, Ya, ada. oke. Baik. Dan satu lagi selain ada Wakil Ketua Bang Arfan, ini juga sudah hadir ada Bang Barnas ya? Iya. Ini sebagai Wakil Ketua 2 Iya. FSPSS Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Dan juga kita masih menantikan ada satu lagi Ira Arisandi SPSI yang merupakan Bendum FSPSS Provinsi Sumsel. Bendum ini apa nih Pak Bendum? Bendara umum. Oh, bendahara umum gitu ya singkatannya ya. Oke, dan kita kenalan dulu mengenai Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan. Ini forum seperti apa nih Pak? Mungkin dari Pak Wakil Ketua yang bisa menjelaskan. Ya. Silakan. Forum Suara Pemuda Sumsel ini salah satu forum yang membidangi lebih cenderung ke pelatihan, usaha dan untuk pencegahan narkoba. Oh gitu ya. Iya. Kita di forum ini lebih cenderung
membangun generasi muda yang kreatif. Aha. Terfokuskan ini untuk di mana nih Pak? Dan untuk Sumatera Selatan. Itu untuk wilayahnya. Kalau programnya tadi untuk pemuda. Itu lebih cenderung kepada pemuda. Ini berangkat dari apa nih untuk timbulnya ini tadi supaya pemuda yang ada di Sumsel ini lebih apa tadi itu? Generasi muda lebih kreatif, produktif dan punya inisiatif. Inisiatif itu ya, itu menjadi dasar awalnya begitu. Nah kalau dari forum mana tadi itu, dari forum Suara Pemuda Sumsel ini, inisiasi atau penggagas untuk berdirinya itu siapa nih? Fahrizal, ketua umumnya. Ketua umumnya. Ya. Ini memang ada cuma di Sumsel ya? Iya. Tidak ada di daerah lain gitu? Iya, untuk Sumsel. Untuk Sumsel ya. Dan juga ini tegaknya dari tahun berapa nih Pak? 2013. 2013, artinya ini udah tahun ke-12 ya? Ya, tahun ke-12. Jadi udah lumayan panjang juga tuh. Oke, baik. Dan kalau mengenai struktur organisasinya bagaimana? Urutannya ada siapa saja di situ? Di situ ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan ada beberapa bidang. Ya, yang pasti untuk Sumsel sendiri itu ada beberapa bidang yang menaungi program-program kerja. Oke, bidang apa aja nih Pak? Satu mungkin misalnya. Pelatihan, habis itu UMKM, untuk kepemudaan, untuk konseling narkoba. Oke, konseling narkoba gitu. Tapi kalau untuk program yang tadi disebutkan itu saat ini yang lagi dijalankan yang mana tuh? Itu lebih cenderung ke pelatihan. Pelatihan ya. Iya. Ini mencakup pelatihan apa aja nih Pak? Pelatihan dan edukasi. Oke, boleh ditambahkan oleh Pak Wakil Ketua 2? Iya. Jadi sementara ini kan kita memajukan UMKM, edukasi untuk pencegahan narkoba. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Oke, jadi UMKM-nya itu digiatkan juga untuk pemuda ya? Iya. Sebagai ownernya atau yang punya usahanya begitu ya Pak ya? Iya. Dan termasuk untuk narkoba ini memang cenderung ke pemuda juga ya? Iya. Karena seringkali ya kita melihat informasi di luar sana ya, banyak sekali dengan usia-usia yang masih sangat muda begitu, ini bahkan menjadi korban dan bahkan menjadi pelakunya juga di situ ya Pak ya. Iya. Ini mungkin menjadi salah satu hal dasar dari Forum Suara Pemuda Sumsel untuk supaya bagaimana menciptakan generasi muda yang terus untuk memelihara stabilitas nasional. Nah, dari topik ini yang dari dilihat oleh Pak Arfan dan juga Pak Barnas mengenai pemuda yang ada di Sumatera Selatan ini kondisinya bagaimana nih? Ya, kalau untuk saat sekarang kita sangat memprihatinkan dengan peredaran narkoba yang ini ya. Jadi generasi muda ini mungkin terpapar narkoba itu lebih gampang. Ya kan. Selain itu dengan kemajuan teknologi dan ya akses yang sudah gampang mereka untuk mendapatkan narkoba kan. Itu akan membuat generasi muda ini tidak kreatif lagi. Dan dampak moralnya juga sepertinya dari narkoba ini sangat memprihatinkan. Ya kan, apalagi dengan banyaknya penangkapan narkoba, tapi yang beredar masih tetap banyak. Ini peran serta pihak aparat kepolisian harus ekstra. Harusnya jangan sampai generasi penerus bangsa ini rusak dari dampak narkoba ya. ini. Ya. Oke, baik. Dan ini tersorotnya tadi mengenai narkoba. Untuk datanya mungkin dari teman-teman FSPS ini punya gaya peningkatan dari tahun ke tahun yang ada di Sumsel. Nah, ini kemarin tuh kami punya data, cuman yang menyimpannya belum ini ya. Begitu ya. Jadi kalau untuk peningkatan itu setiap tahunnya meningkat. Meningkat ya. Iya. Makanya perlu dilakukan sosialisasi terhadap pemuda-pemuda. Baik. Yang terlebih utama lagi itu generasi pelajar. Baik. Dan ini yang menjadi poin faktornya dulu nih. Faktor utama bagaimana pemuda bisa ikutan memakai narkoba ini lebih kemana nih? Mungkin Pak Barnas punya sedikit edukasinya buat kita di sini.
Jadi pemuda ini kan terpengaruh di lingkungan. Lingkungan dulu ya. Di lingkungan itu. Terus kalau untuk sebagai untuk membentengi dari mereka, nggak cukup edukasi yang kita lakuin ke sekolah-sekolah, ke seminar-seminar. Yeah. Jadi itu juga harus balik dari diri pemuda itu sendiri. Nah, jadi seberapa banyak kita memberi masukan, kalau pemuda itu enggak menanamkan mindset di hati ataupun di otaknya, itu masih tetap terpengaruh. Terus harus segera walaupun di lingkungan itu misalnya ada semacam kayak gini, ikan itu di lautan itu kan asin, tapi daging ikan itu enggak asin. Nah, jadi kita membentengi pemuda itu dengan cara edukasi dan dari sisi agamanya juga. Nah, itu. Jadi edukasi memang baik Pak ya, termasuk dengan sentuhan rohani di keagamaan itu juga baik juga. Tapi kembali ke diri pemuda itu masing-masing juga ya. Iya. Bagaimana mereka menerima edukasi itu tadi, dan juga bagaimana mungkin kalau kita lebih detailkan lagi, lingkungan mungkin bisa ini ya Pak ya, paling peran terkuat gitu. Iya. Untuk pengaruhnya gitu ya. Pengaruh iya, di lingkungan itu. Anda ini lingkungan kita udah buruk nih, banyak apa namanya tuh giat dari pelaku narkoba ini tadi. Nah sebagai pemuda ini lebih baiknya untuk langkah awal atau untuk orang tua dulu nih yang mengetahui hal ini, langkah baik yang bisa diantisipasi seperti apa nih Pak? Iya, itu dari orang tua. Peran orang tua itu sangat berpengaruh di dalam lingkungan itu. Jadi di lingkungan keluarga dulu dibentuk. Jadi kalau lingkungan keluarganya itu baik, dia bergaul di lingkungan yang ngomong tuh apa namanya tuh, yang kurang baik ya. Itu mudah-mudahan nggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya di lingkungan keluarganya kayak misalnya broken home ataupun ada masalah gimana, itu jadi pemuda itu lebih rentan terpengaruh di lingkungan itu. Jadi sebagai orang tua itu perlu ada perhatian ya Pak ya. Iya. Minimal kita bertanya kabar gitu, dan juga melihat siapakah sih di ruang lingkup pergaulan dari anak-anak kita gitu. Sehingga dari sana kita bakal mengetahui, oh ternyata temannya si A, oh kurang baik nih. Tentu setelah mengetahui itu akan ada langkah yang kita ambil supaya bagaimana mereka atau anak kita tadi itu tidak terlalu dalam untuk dalam pergaulannya begitu ya. Tapi yang kalau terjadi di Sumatera Selatan ini dari Pak Wakil Ketua, yang sering sekali terjadi untuk di penyalahgunaan narkoba ini lebih kemana nih Pak? Maksudnya ini kasusnya gitu, kayak pengedar, pemakai, atau bagaimana tuh peningkatan yang tadi disebutkan tuh? Ya kalau peningkatannya semakin banyak pemakai kan semakin banyak pengedar. Oh gitu ya, beriringan ya. Jadi beriringan. Karena barang ini tidak mungkin kalau tidak ada pembeli ada penjual. Tapi biasanya kalau ada satu pengedar bisa aja pembelinya yang banyak gitu. Lebih banyak. Ya. Jadi artinya lebih cepat pergerakan pemakai ya kali ya. Ya karena ya itu dengan kecanggihan teknologi ini maka masyarakat ini lebih gampang untuk bertransaksi. Ya kan, jadi itu yang perlu kita cegah. Yang pasti kembali kepada diri si pemakai tadi. Kalau dia tidak mau menanamkan dalam pemikiran mereka dan kesadaran dia akan terlena. Maka kreativitas anak ini itu lebih penting. Gitu ya Pak ya. Jadi kembali dengan anak itu tadi ya, kalau mereka bisa merenung dan juga tersadar di situ, akan stop ya langkahnya ya. Tapi kalau memang udah dibilangin, udah juga diedukasi, orang tua juga udah sangat usaha keras, tapi kalau memang masih tetap aja gitu ya. Kalau dari pemikiran anaknya tidak bisa merubah, pikirannya tidak berubah, itu akan sulit ya. Karena pada dasarnya itu ada pada jiwa si pemakai. Baik. Nah kalau langkah dari teman-teman Forum Suara Pemuda Sumsel untuk hal ini apa nih yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan gitu?
Kami pernah melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan BNN untuk melakukan beberapa kali sosialisasi, memberikan edukasi agar mereka ini bisa lebih kreatif, jangan terlena dengan penggunaan narkoba. Oke, edukasi seperti itu Pak ya. Ini kolaborasinya dengan BNN langsung BNN gitu. Dan selain itu ada program apa lagi nih Pak? Program UMKM dan kalau untuk di bidang pelatihan dasar organisasi. Itu ya. Tapi kalau buat di apa namanya itu di kasus narkotika tadi itu lebih ke sana ya edukasinya ya. Iya. Dan ini dilakukan apa nih? Kayak mobilitas ke sekolah-sekolah, ke kampus, atau ada tempat strategis mana yang dituju? Yang pernah dilakukan nih Pak? Oh, kalau pernah dilakukan itu pernah dilakukan ke kampus ya? Oh, ke sekolah ya? Sekolah-sekolah. Dan kenapa tuh langkah awalnya ke sekolah dulu? Apakah memang peningkatan baik itu pengguna dan juga pengedar untuk di Sumatera Selatan ini yang dilihat oleh teman-teman FSPS ini banyak anak di bawah umur ya artinya? Iya. Karena pada usia remaja ini kan pola pikir anaknya belum stabil. Oke. Gampang terpengaruh. Ya, di saat masa pancaroba mereka ini, mereka akan gampang untuk dipengaruhi dan rasa pengen tahu, ingin merasakan. Setelah ingin merasakan, akan terlena, akan merasakan kenikmatan tadi. Oke. Akhirnya terjerumus ya. Oke, baik. Dan selain narkotika, kalau kita lihat di Palembang ya lebih khususnya ya, karena saya juga salah satu pengguna sosial media yang dimana kalau beritanya itu seliburan mengenai tawuran gitu. Dan ini sedikit apa ya kalau kita lihat tuh mengerikan juga ya, anak di bawah umur dan usianya memang masih sangat muda, tapi sampai kayak serang menyerang gitu sampai bawa senjata tajam, ini juga menjadi PR kita bersama ya. Baik itu dari kita sebagai orang tua dan juga masyarakat, kita perlu ada sinergi di sana untuk supaya ini bisa dicegah atau bisa diberantas gitu, terutama untuk bapak-bapak polisi yang sangat luar biasa yang kalau kita lihat itu udah ini sekali ya untuk memberantasnya. Nah, tapi kalau untuk di Forum Suara Pemuda Sumsel apakah juga menyoroti hal itu, Pak? Ya, kalau masalah tawuran itu kami juga menyoroti. Pada dasarnya karena peralihan usia tadi, peralihan dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa tadi, ini pemikiran ini yang harus kita bentuk. Apabila anak ini terlena, diajak sama kawan-kawan, ayo kita tawuran, itu lebih gampang. Oke. Karena berpedoman kepada dirinya masih belum stabil kan gitu. Jadi kayak programnya tuh satu ya dengan narkotika tadi tuh. Iya, edukasi penanaman karakter begitu. Ya, kita harus menanam ke karakter, kepribadian mereka yang harus kreatif, inovatif, dan mereka harus berkreasi. Oke. Mereka lebih aktif dengan hal-hal positif yang gitu ya. Positif. Termasuk juga yang digagas oleh Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan. Nah, tadi Pak Barnas disampaikan bahwa ada juga pelatihan. Ini pelatihan seperti apa nih yang dilaksanakan oleh Forum Suara Pemuda Sumsel? Sebenarnya itu pelatihan berbentuk edukasi. Edukasi ya. Iya, jadi kita itu mengedukasi itu di sekolah-sekolah tadi yang Pak Ilham sebutkan tadi. Oke. Jadi kita mau membuat kerjasama MOU itu ke OPD khususnya di bidang pendidikan. Itu akan kita coba untuk MOU ya. Ya ketua ya, wakil ketua ya. Jadi kita mau mengadakan FGD dulu nih. Setelah kita mengadakan FGD, gimana tanggapan di FGD itu baru nanti kita mengadakan pelatihan sosialisasi bagaimana bahayanya narkoba ini. Narkoba itu ya. Tapi kalau di bidang UMKM tadi seperti apa tuh programnya? Kalau di bagian UMKM itu kita itu membentuk misalnya nih untuk sebagai penguatan ekonomi, penguatan ekonomi nasional. Misalnya mereka harus mempunyai keterampilan, misalnya dia di UMKM misalnya dia ada untuk berjualan apa ataupun dia punya keahlian apa di sana yang kita bina itu. Oke, artinya di sini ada praktek juga ya Pak ya? Iya.
selain untuk kita untuk pengetahuan di bidang untuk memajukan di UMKM, kita juga untuk punya keterampilan, pengetahuan dan membentuk karakter leadership tadi untuk supaya menjadi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Oke, dan ini memang cenderungnya targetnya itu ke pemuda ya. Iya. Dengan usia yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan bahwa anak-anak yang usianya masih dalam masa pertumbuhan gitu, peralihan dari remaja atau dari anak-anak ke remaja gitu. Iya, remaja ke dewasa. Dewasa begitu ya. Karena ini memang ini sekali ya, dasar awal mereka tuh kalau dari usia muda ini terbentuknya positif, insya Allah kedepannya juga akan positif gitu ya. Iya, ditambah lagi kan sekarang ini rasa apa? Empati mungkin. Ya, rasa kedekatan orang tua dengan anak nih dengan adanya gadget. Itu. HP itu komunikasi itu sering terabaikan. Pernah ada kalimat bahwa gara-gara gadget katanya yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu ya. Ya. Karena dalam di saat istirahat di rumah, di saat berkumpul, itu sering sibuk dengan gadget masing-masing. Jadi tidak peduli anak mau ngapain dan anak nggak peduli orang tua mau ngapain. Akhirnya terlena di situ. Komunikasi tidak terjalin. Dengan tidak ada terjalinnya komunikasi ini tadi, maka sering masa bodoh dengan kerja masing-masing. Akhirnya kita tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap anak kita. Dan anak juga nggak peduli apa yang mau orang tua mau menasehati atau enggak. Bahkan sekarang cenderung kita lihat anak-anak sangat minim kreativitas. Karena sibuk dengan gadget tadi ya. Dengan game online, dengan pokoknya dengan gadget ini anak-anak sekarang nggak kreatif lagi. Dan semua itu menyita waktu juga ya. Iya. Jadi banyak waktu yang tersia-sia kan. Nah, sebagai orang tua juga sebagai ayah mungkin, baik itu Pak Barnas dan juga Pak Arfan, sebagai orang tua bagaimana tuh pendekatannya? Ya pasti kita duluan ya sebagai orang tua untuk mendekati anak. Jangan sampai kita menunggu anak dulu ini yang mau dekat dengan kita. Atau bagaimana tuh? Ya kita kan harus kontrol anak dan selalu menasihati mereka. Ya paling tidak kita harus menyuruh anak ini kreatif. Jangan semua tergantung kepada orang lain. Ya, kita harus mempunyai prinsip orang bisa kenapa saya tidak, kan gitu. Jadi kalau anak-anak semua generasi muda ini bergantung dengan hal-hal ini gampang, nanti tinggal bayar, tinggal beli, tinggal ini. Mereka nggak berpikir suatu saat di saat dia berpikir gampang tadi, ternyata nggak bisa orang melakukan, dan itu sebenarnya mereka punya potensi bisa melakukan, tapi karena tidak kreatif dari awalnya, jadi akhirnya mereka juga lalai. Jadi semua berharap dengan pertolongan orang lain. Itu ya, jadi bergantung gitu. Ya, tergantungan. Walaupun sebenarnya manusia ini makhluk sosial ya, pasti membutuhkan bantuan orang lain juga. Tapi konteksnya mungkin tidak semua kegiatan, tidak semua apa yang kita lakukan itu harus minta bantuan semua orang gitu ya. Kalau bisa orang yang minta bantuan sama kita gitu. Ya paling tidak, makanya kami dari FSPSS ingin generasi muda ini yang kreatif. Mereka bisa, orang bisa, kenapa kita tidak? Dan kalau buat Pak Barnas ini juga bagaimana nih tahap awal untuk membentuk anak supaya kreatif? Jadi untuk membentuk anak itu supaya kreatif itu kita memberi tanggung jawab ya mungkin ya. Iya, tanggung jawab ataupun pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Nah itu pengetahuan misalnya kayak biar lebih inovatif, ini apa yang harus kita lakuin. Nah kita ajarin yang selain dia dapat di luar, harus juga ada dari dalam. Mungkin dasar awalnya apalagi anak-anak cowok mungkin ya, tanggung jawabnya di rumah untuk
jaga rumah tuh bisa pas orang tua lagi kerja atau pas lagi libur sekolah gitu kan. Dengan begitu mereka akan lebih terampil juga tuh. Bagaimana sih supaya rumah ini menjadi aman gitu. Nah, tapi kalau buat anak-anak yang cewek mungkin bagaimana membantu tanggung jawabnya ibu di dapur gitu ya, membereskan pekerjaan rumah gitu sesuai dengan porsinya juga sih, tidak semuanya begitu. Mungkin itu menjadi hal yang dasar ya Pak ya. Kalau untuk tambahan kegiatan kayak ekstrakurikuler, mengikuti apa tuh kelas-kelas bela diri, tarian gitu, itu bagaimana juga nih Pak? Jadi kalau misalnya dia lebih aktif nih dengan adanya ekskul di luar, itu dia lebih nggak ke sosial media, kayak misalnya dia terlalu main handphone ataupun main game. Jadi dia itu ekskul itu menghindari dari berjam-jam untuk bermain di handphone itu. Nah, itu untuk menghindari itu ekskul itu. Tapi kalau kita lihat di sisi positif dulu nih, handphone atau digitalisasi, karena kita tahu bahwa era saat ini kan semuanya udah canggih tuh. Dan kalau kita bisa cerna, kita bisa melihat sisi positifnya, malah justru handphone bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa dapat uang dengan hal-hal yang positif kayak buat konten gitu kan. Semuanya banyak nonton. Bagaimana Mbak? Semuanya itu tergantung pemikiran kita. Ibarat itu tuh pisau bermata dua. Pisau itu kalau misalnya untuk digunain sebagai untuk di dapur, itu kan alatnya kan nggak berbahaya. Nah, tapi ketika pisau itu dimiliki sama orang yang nggak benar, itu bahaya. Sama kayak gadget kayak gitu. Baiklah kalau begitu. Ya, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan kawan-kawan dari Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita bakal break dulu untuk dengar ke beberapa informasi lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ma, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa? Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa. Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang. RRI mempersembahkan RRI Fest 2025. Lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya. Dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia. Palembang, 4 hingga 7 September 2025 bertempat di RRI Palembang dengan rangkaian kegiatan yang super seru dan menarik. Donor darah, penanaman pohon, lomba nyanyi dangdut, lomba dance cover, lomba mewarnai, dunia anak, workshop pantomim, pentas seni dan budaya, band performance, demo masak, bazar UMKM, jalan sehat, senam sehat, dan door prize. Pastikan jadi bagian dari acara spektakuler di tahun ini. Info lebih lanjut, cek Instagram RRI Palembang, Pro 1 RRI Palembang, Pro 2 RRI Palembang, dan Pro 4 RRI Palembang. RRI Fest 2025, lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya. RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan, dan kita masih bersama dengan ada Bang Arfan atau Pak Arfan yang merupakan Wakil Ketua, dan juga ada Pak Barnas yang merupakan Wakil Ketua Duo FSPSS Provinsi Sumatera Selatan. Ya, untuk sekretariatnya ini di mana nih Pak untuk FSPSS ini? Di mana Pak? Maskarebet. Di Maskarebet ya, di KM 10 ya. Ya, KM 10. Di situ, dan memang di sana memang dilakukan banyak rapat, kegiatan-kegiatan juga di situ Pak ya. Dan untuk 2025 ini di ujung tahun nanti ada agenda apa nih yang akan dilaksanakan? Agenda kami itu untuk mengadakan FGD dulu. FGD dulu. FGD itu singkatan apa ya Pak ya? F-nya itu mungkin apa? Forum diskusi. Oh, forum diskusi gitu ya. Yang apa nih nantinya yang akan diangkat temanya itu? Lebih ke narkotika tadi juga ya? Ya, pencegahan narkotika dan pembinaan untuk membangun generasi muda yang lebih kreatif. Dan kalau FSPS ini dalam kegiatannya itu pernah berkolaborasi dengan pihak mana nih Pak? Kita dengan BNN tadi udah ya. Dengan BNN, dengan Pemda daerah, dengan DPD RI. Kita pernah berkolaborasi dengan DPD RI, dengan Pemda itu dengan Dinas Pendidikan, dengan Kesbangpol. Pokoknya ada beberapa instansi yang sudah Pak ya. Dengan Kesbangpol waktu itu kami dalam pelatihan pengenalan dasar organisasi. Pengenalan dasar organisasi itu tadi. Dan targetnya memang kembali untuk ini juga ya, semua anggota atau juga mengajak masyarakat luar? Pada waktu itu kami mengajak mahasiswa. Mahasiswa ya.
tetap fokusnya kepada pemuda juga ya di situ ya. Oke, baik. Dan kalau untuk di Sumatera Selatan ini juga kembali dengan pemuda yang kita lihat nih Pak ya. Pemuda-pemuda yang ada di Sumsel ini kan potensinya luar biasa juga tuh. Iya. Bahkan dengan beberapa ajang pun Sumsel selalu menduduki juara gitu. Ya. Kalau untuk potensi sebenarnya banyak ya. Sumsel banyak. Karena yang pertama didukung dengan daerah kaya ya. Ini tinggal peran serta pemerintah. Oke. Ya seperti tadi Bang Ilham bilang kan, ekskul itu sangat penting. Ya, untuk sebagai dasar awal Pak ya. Sebagai dasar awal. Karena apabila generasi muda ini sudah memiliki prestasi, sudah memiliki kemampuan seperti skill bela diri misalnya ya. Jiwa mereka lebih kokoh, lebih semangat lebih semangat. Ya, karena dengan aktivitas olahraga itu salah satunya itu bisa mencegah ketergantungan kepada narkoba, berpemikiran untuk narkoba. Dan juga tindakan-tindakan kayak tawuran gitu Pak ya. Karena tingkat emosional mereka sudah tersalurkan di saat mereka latihan. Itu. Gitu, jadi ketika pulang ke rumah tuh udah capek, akhirnya istirahat gitu ya. Iya. Jadi dengan mereka beraktivitas, berolahraga dan mengejar prestasi, itu akan menjadi suatu kebanggaan dan mereka akan berpikirnya untuk melakukan bagaimana mengembangkan ini ya. Iya, melakukan hal yang negatif itu mungkin berkurang, sangat minim. Karena tidak ada waktu lagi tuh. Ya, yang pertama tidak ada waktu, habis itu mereka berpikir untuk prestasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah membina mereka, memberikan sumbangsih dari pemerintah untuk mereka meningkatkan prestasi mereka. Oke, nah andai-andai nih didengar oleh pihak terkait atau pemerintah lah ya, sumbangsih seperti apa nih Pak yang bisa mungkin ini bisa menjadi suatu saran begitu? Iya, memfasilitasi sarana dan prasarana, dan mungkin ada peluang pembinaan untuk para atlet-atlet yang berprestasi. Kayak bonus gitu Pak ya? Iya, bonus. Ya, bukan hanya bonus Pak, untuk gizi. Oke. Untuk kebutuhan konsumsi asupan gizi mereka lah ya. Penunjang ya Pak ya. Penunjang. Supaya bagaimana mereka juga secara fisik ini memang terbentuk juga di situ. Iya. Dan sejauh ini memang apakah belum dilakukan gitu yang kalau dilihat? Karena ada beberapa generasi itu mengeluhkan itu, ya kan. Kita tidak tahu apakah memang anggarannya yang tidak ada atau tidak sampai kepada mereka. Ini yang menjadi salah satu catatan juga ya. Ya, karena ada beberapa orang sempat kita ajak ngobrol. Terkadang ada kekecewaan katanya kan. Oke. Kami bisa berprestasi, tapi seolah-olah kami tidak dipandang. Nah, kan ini. gitu. Nah, jangan hal ini menjadi menjadi tolak ukur mereka untuk bermalas-malasan. Itu. Akhirnya muncul pemikiran bahwa ya udah walaupun udah berprestasi juga masih gini-gini aja gitu ya Pak ya. Jadi pengaruh dari teman-teman yang tidak ikut dalam olahraga itu, akhirnya mereka sudahlah daripada capek-capek, enak kita main. Nah, kan gitu. Akhirnya terpancing tuh. Ya, lingkungannya mempengaruhi. Tapi kalau lingkungannya menunjang, pasti anak-anak lebih kreatif. Oke, itu untuk bidang di olahraga. Tapi kalau di bidang seni mungkin dari Pak Bartnas melihat untuk di pemuda Sumsel ini bagaimana nih Pak? Kalau di bidang seni itu kan saya lihat ada pembentukan misalnya Dewan Kesenian sudah dibentuk sama pemuda-pemuda. Kayak Dewan Kesenian Provinsi. Nah, jadi dengan adanya dewan-dewan kesenian itu kayak ada wadah ya. Iya, dengan adanya wadah itu jadi pemuda itu bisa tersalurkan melalui dewan-dewan kesenian itu. Nah, itu. Oke. Dan memang kembali juga seni pun ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat nantinya, bisa menghasilkan juga gitu ya. Yang pasti kan gini, kalau dengan adanya seni Dinas Pariwisata juga kan bisa terbantu. Oke. Dan Dinas Pariwisata juga bisa mempromosikan. Kalau pelaku seni kayak tari,
di Sumsel ini dikembangkan. Dan mungkin nyanyi-nyanyi daerah, ya lagu-lagu daerah itu bisa dikembangkan, ya mungkin untuk produktivitas cukup lumayan. Karena potensinya ya cukup banyak untuk di Sumsel ini. Ya karena ya Sumsel ini kan daerah kaya. Ya kan? Penghasil minyak, penghasil batu bara. Kapal selam baik itu makan Pak ya, saking kayanya. Jadi tinggal bagaimana cara pengelolaannya. Bagaimana? Jadi kami dari Suara Pemuda Sumsel ya mungkin akan berupaya melakukan pendekatan kepada berbagai instansi ya. Mungkin itu bisa salah satu menjadi program ya Pak Warnas ya. Kedepannya nanti kami melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, baik itu pemerintahan ataupun BUMD ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan mungkin dari pihak swasta juga tuh. Iya, sebagai support gitu ya. Dan kalau agenda rutin yang ada di FSPSS ini apa nih Pak setiap tahunnya? Kayak ada apa tuh musyawarah apa gitu sesama anggota? Yang pasti gini Pak, kalau kami FSPSS itu kan tidak hanya agenda program ya, kami juga melakukan kegiatan sosial. Jadi kalau yang rutin itu kalau di Hari Pahlawan itu kami ikut upacara di Taman Makam Pahlawan dan ziarah. Oh yang di sini ya? Iya. Keempat ini. Iya, kami ikut di situ. Jadi kalau program tahunannya ya apa yang dilakukan kegiatan pemerintahan ini yang seperti tadi yang saya bilang kan, saat peringatan Hari Pahlawan kami ikut karena mengenang jasa pahlawan tadi Pak ya. Pahlawan tadi. Karena kita kalau ada jiwa nasionalisme apalagi di momen kemerdekaan ya jadi akan terpancing juga tuh. Dari situ kita bisa menghimbau kawan-kawan. Orang dulu berjuang untuk memerdekakan negara ini. Pahlawan-pahlawan kita. Sekarang kita harus berjuang juga untuk mengisi kemerdekaannya. Iya, untuk mengisi kemerdekaan itu. Yalah, dan kita juga harus merdeka kan gitu. Yalah tadi kaitannya mungkin mengisi kemerdekaan, peran penting itu dari pemuda juga ya. Iya. Karena ini merupakan penerus bangsa nantinya. Iya. Jadi kalau generasi ini sudah terpapar narkoba, ya mau dibawa kemana negara ini? Itu kan gitu. Akan tambah berkurang ya. Iya. Padahal kalau kita lihat prestasi anak-anak Indonesia itu luar biasa sekali tuh. Tingkat internasional ada, nasional pun banyak gitu. Ya apalagi Sumsel ini pernah ya seperti juara lari dari Sumsel ya enggak? Oke. Ini kan internasional. Membanggakan sekali itu Pak ya. Membanggakan. Kenapa nggak ada generasi penerus kan gitu? Itu. Harusnya ada tunas-tunas muda yang lebih potensial. Dan ini perlu pembinaan lagi. Iya. Perlu ada lagi gitu ya. Ya makanya kami berharap dari FSPSS peran serta pemerintah daerah dan sangat dibutuhkan Pak ya. Instansi-instansi lain harus menunjang. Ya mungkin kami dari FSPSS dalam hal ini menyediakan ruang Pak Basnas ya. Mungkin ada menjadi jembatan gitu. Ya, jembatan. Kerjasama antar lembaga itu lebih efektif ya. Tapi kalau komunikasi yang pernah terjalin dengan pemuda dan juga FSPSS secara langsung pernah ada nih Pak Barnas mungkin? Kalau komunikasi secara langsung ya kita itu memberi konselor kayak itu ada. Sudah secara langsung kita beri kayak gitu baik di pengetahuan, edukasi itu sudah kita lakukan. Sudah dilakukan juga di situ ya. Dan apa nih yang pernah mereka sampaikan begitu Pak? Salah satunya yang masih diingat kayak kurangnya wadah gitu atau apa gitu? Iya, masih kurangnya persatuan dan kerjasama di antar lembaga itu yang saya lihat. Jadi di situ keluhan mereka ya. Iya. Baik. Dan ini mudah-mudahan adanya Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan ini akan semakin bisa memberikan jalan ya, memberikan ikut memikirkan solusinya juga di sini. Iya. Apalagi dengan programnya yang sangat luar biasa kan untuk di 2025 ini.
Tapi kalau dari 2025 ini yang sudah menjadi catatan ada nggak Pak? Apa aja tuh selain narkotika yang tadi sudah kita jelaskan juga tuh? Ya. Untuk UMKM tadi Pak. UMKM, kenapa tuh UMKM-nya Pak? Karena sekarang kan ya ini kembali ke gadget lagi ya. Iya. Dengan kemudahan menggunakan gadget ini hal yang positif dari gadget. Oke. Jadi kita berupaya khususnya mengakses membina pedagang-pedagang ini untuk menggunakan gadget dalam promosi, dalam penjualan. Jadi sekarang kan kita tidak harus menyewa tempat. Benar. Dari rumah pun kita bisa berjualan. Kalau zaman dulu kan ekspektasi kita jualan tuh kayak besar sekali modalnya ya, mau tempat dulu, mau peralatan dulu gitu ya. Tapi dengan kecanggihan teknologi seperti yang tadi disampaikan Pak Arfan, apa aja nih Pak? Ini ada yang menjual keripik ya. Jadi promosi lewat handphone, sosmed dan grup-grup yang lain. Akhirnya berjalan. Menjadi media promosi di situ ya. Media promosi. Jadi tanpa harus menyewa tempat, usaha mereka jalan. Jadi tinggal bagaimana kita melek mengenai fungsi ya. Positif yang terutama tuh. Karena memang di balik negatif ada juga positifnya pastinya ya. Tinggal bagaimana kita bisa menemukan sisi positifnya begitu. Jadi kita juga nanti ada program namanya saya mau buat itu untuk membanjukan UMKM itu dengan digital marketing. Nah, jadi dengan adanya AI yang VO3 mereka kita ajarkan dulu gimana sih buat untuk digital marketing ini. Nah, jadi orang kan pada lihat di handphone semua tuh. Ketika kita buat misalnya untuk digital marketing, untuk penjualan di sektor UMKM, itu langsung bisa ngeblast kayak gitu. Kita ajarin tekniknya kayak gitu. Baik. Dan ini semuanya gratis Pak ya? Atau ada program khusus juga? Kalau melihat nanti ya kondisinya bagaimana ya. Itu akan dirapatkan juga pasti dengan teman-teman atau tim lain yang ada di Forum Suara Pemuda Sumsel. Dan ini tanpa terasa sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita bahas ya gitu di kesempatan kali ini. Tapi waktu kayaknya akan memisahkan kita nih. Saat ini sudah 52 menit melanggar dari jam 9 pagi dan mungkin closing statement atau rangkuman yang pengen disampaikan untuk ke pendengar kita dengan apa yang tadi kita bahas masing-masing. Silakan dari Pak Wakil Ketua dulu. Kami dari FSPSS berharap pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait itu bisa mendukung dan berkolaborasi dengan kami dalam baik itu pencegahan narkoba, peningkatan UMKM dan pembinaan terhadap penyuluhan terhadap generasi muda. Gitu. Baik. Dan kalau tambahan dari Pak Barnas apa nih Pak? Kalau dari saya sih closing statement kita ini, marilah kita bersatu dalam upaya penanggulangan narkoba dengan meningkatkan kesadaran pendidikan dan kerjasama antar lembaga. Baik. Dan untuk yang pengen bergabung menjadi bagian dari Forum Suara Pemuda Sumsel bisa atau? Bisa. Bisa ya. Kami dibuka. Dan silakan datang tadi di mana alamatnya Pak? Di Maskarebet ya. Pokoknya cari aja di sekitaran sana tuh. Nanti kan mau kontak kalau kalau enggak kalau untuk Kota Palembang itu ada di Jalan Pengadilan KM 9. Pengadilan tinggi. Iya, Jalan Pengadilan. Pengadilan aja ya. Iya, Jalan Pengadilan yang di KM 9 itu rumah Pak Asmet, kebetulan dia ketua RT di situ. Di situ. Dia sekretaris kota. Kalau ketuanya Pak Ali. Baik. Kalau sosmednya ada enggak Pak untuk FSPSS ini? Itu ada di kemarin IG-nya yang aktif gitu Pak apa ya? Ya itu di Google bisa dibuka. Di Google aja ya. Buka di Google itu. Nanti ada linknya ke situ ya. Di Google. Baiklah kalau gitu. Ya terima kasih sekali lagi Pak ya untuk Pak Arfan dan juga Pak Barnas tadi dengan obrolan yang mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk pendengar kita ya, terutama untuk pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Dan yang pasti kita nantikan kembali kehadirannya mungkin dengan program lain yang nanti perlu untuk kita share juga kepada pendengar sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat juga Pak ya. Dan sampaikan salam saya juga buat teman-teman lainnya juga yang ada di FSPSS. Pokoknya salam sukses. Dan juga teruslah untuk menjadi jembatan untuk pemuda-pemuda supaya lebih
baik dan juga terciptanya generasi budaya yang terus untuk memelihara stabilitas nasional. Kita mau pamit nih Pak karena udah ada di penghujung perjumpaan. Mance BC terima kasih untuk yang sudah monitor dan kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.